guys, welcome back to my channel. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat walaupun di masa-masa yang lagi banyak penyakit kayak gini ya. Ini sekarang kapal gue lagi sandar di Morosi. Kalau yang nggak tahu Morosi itu di atasnya Kendari ya, di Sulawesi Selatan. Bukan, Sulawesi Tenggara. Di Sulawesi Tenggara. Jadi kapal gue lagi sandar nih sekarang. Gue bakal tunjukin. Jadi sebenarnya kapal gue lagi cargo operation ya. Kita lagi bongkar muatan di sini. Cuman storage di darat lagi penuh. Jadi dari kemarin malam kita udah stop. Mungkin besok pagi lah baru dilanjut lagi. Gue bakal bikin vlog tentang life saving appliance LSA. Jadi sebagai third officer di atas kapal, ya sekarang gue third officer di kapal ini. Itu tugasnya selain nyetirin kapal, terus selain jagain muatan saat cargo operation, juga yang gak kalah penting tugasnya adalah maintenance semua alat-alat keselamatan yang ada di atas kapal, baik itu life saving appliance dan juga firefighting equipment. Cuman malam ini gue bakal ngebahas tentang life saving appliance, yang salah satunya adalah life jacket. Oke, tanpa berlama-lama lagi, let's do it. Oke, jadi sebelumnya gue bakal sedikit informasi buat teman-teman. Jadi life jacket itu yang di kapal berbeda dengan yang biasa teman-teman lihat. Mungkin yang teman-teman yang sering bepergian naik pesawat udah pasti tahu, biasanya pramugarinya atau pramugaranya memperagakan tentang penggunaan alat-alat keselamatannya. Salah satunya adalah life jacket juga kan di atas pesawat itu. Nah, life jacket di atas kapal itu berbeda. Jadi pada dasarnya secara umum aja ya, life jacket itu ada 3 jenis biasanya. Ada yang permanent buoyancy life jacket, ada yang inflatable life jacket, dan juga ada yang working life jacket. Nah, jadi kalau yang di pesawat itu yang teman-teman sering lihat itu namanya inflatable life jacket. Kenapa inflatable life jacket? Karena dia diisinya, mengembangnya menggunakan udara atau CO2. Jadi bisa ditiup, ataupun ada juga dia kayak tuas pemancing sehingga ditarik langsung dia ngembang. Ada itu. Terus ada juga yang working life jacket. Working life jacket itu biasanya teman-teman kalau sering main ke pantai, sering dipakai sama penjaga pantai biasanya. Jadi sering dipakai sama penjaga pantai itu dia kayak rompi aja gitu, lebih tipis, lebih mudah untuk bergerak, yang makainya lebih mudah untuk bergerak. Jadi biasanya dipakai untuk penyelamatan lah dia, sama penyelamatnya. Nah, kalau yang di kapal biasanya itu life jacketnya itu yang jenisnya permanent buoyancy life jacket, yang di dalam life jacketnya itu diisi oleh busa styrofoam. Jadi kayak gini, ini life jacket di kapal gue sekarang. Seperti ini life jacketnya, teman-teman bisa lihat. Tentu aja ini jelas berbeda ya sama yang ada di pesawat. Life jacket ini diatur dalam SOLAS. SOLAS itu Safety of Life at Sea. Jadi dia mengatur tentang semua keselamatan di kapal. Itu namanya SOLAS. Jadi di dunia maritim, di dunia pelayaran itu ada yang mengatur tentang safety, itu disebut SOLAS. Banyak chapter-chapter di SOLAS, ada 12 chapter. Dan di chapter ketiganya itu mengatur tentang life saving appliance. Dan di dalam life saving appliance itu terdapat salah satunya adalah life jacket ini. Oke, sekarang kita akan lihat bagian-bagian dari life jacket yang ada di kapal.
Life jacket yang ada di kapal itu, kalau di kapal gue sekarang ini seperti ini bentuknya, modelnya seperti ini. Di sini ada yang namanya reflektor. Ini namanya reflektor. Teman-teman udah tahu lah ya, pasti sering ada di, mirip seperti yang ada di baju-baju baju-bajunya polisi, polantas gitu. Kalau malam kan kena lampu nyala-nyala tuh. Nah, itu sama kayak gini. Jadi kalau gelap di center kena cahaya, dia bakal memantulkan cahaya, sehingga namanya reflektor. Ini reflektor nih di sini. Dan warnanya, kenapa warnanya oranye? Kenapa warnanya orange seperti ini? Itu agar memudahkan pencarian. Jadi warna orange itu warna yang bertolak belakang sekali sama air ya, sehingga dari jauh, dari kejauhan aja, petugas-petugas penyelamatan itu sudah bisa mengetahui kalau ada korban di situ, ada orang di situ yang menggunakan life jacket. Lalu life jacket di kapal itu juga dilengkapi dengan lampu dan juga peluit. Nah, lampu life jacket di kapal seperti ini. Lampu ini harus mampu menyala saat di dalam air. Nah, jadi lampu ini harus mampu menyala di dalam air. Dia periodenya kurang lebih 8 jam harus mampu menyala lampunya ini. Dan juga dilengkapi dengan fluid. Jadi kalau kita teriak kan suara manusia nggak akan mampu untuk terdengar dalam jarak tertentu karena kan kurang nyaring. Jadi di life jacket harus ada fluid, sehingga jika kita melihat ada tim penyelamat, kita bisa tiup fluidnya karena suaranya nyaring, akan lebih memungkinkan untuk didengar oleh petugas-petugas penyelamat. Kru setiap kamar harus ada life jacketnya. Jadi satu orang di kapal life jacketnya satu. Dan juga biasanya kalau di kapal itu juga di anjungan juga harus ada, di bridge harus ada, di engine room juga harus ada. Sewaktu-waktu ada emergency, orang itu nggak perlu lagi, umpamanya ada yang lagi bawa kapal di bridge di anjungan, terus ada emergency, kita harus abandon ship, dia nggak perlu lagi harus turun ke kamarnya ngambil life jacketnya. Itu kelamaan dan akan membuang-buang waktu, karena dalam keadaan emergency 1 detik aja sangat berharga ya untuk penyelamatan. Jadi dia bisa langsung mengambil yang ada di bridge atau di anjungan. Begitupun yang lagi engineer yang lagi jaga di engine control room bisa langsung mengambil di situ dan langsung menuju ke master station di atas kapal. Seperti itu teman-teman. Jadi sebagai third officer di atas kapal, tentu aja tugas ini salah satu tugas yang penting, karena kita harus selalu mengecek, harus selalu maintenance alat-alat keselamatan, salah satunya ini life jacket, agar dia siap dipakai dalam keadaan darurat kapanpun ya. Jadi saat keadaan darurat jangan sampai life jacketnya tuh nggak ada. Jadi di kamar kru ada yang nggak ada yang hilang, atau ada yang udah sobek, ada yang lampunya sudah, igniting lightnya sudah expired, sudah mati lampunya, baterainya sudah habis, ada yang fluidnya nggak ada. Jadi itu semua harus diperhatikan sama third officer agar life jacketnya itu benar-benar ada di tempatnya, ada pada tempatnya, dan lengkap dengan aksesorisnya ini. Dan juga yang nggak kalah penting, nama kapal. Jadi di life jacket harus ada nama kapal. Seperti ini, gue tunjukin. Ini nama kapal gue, Sarian Dallas 5. Dan port registrasinya. Jadi kapal itu registrasinya di mana? Ditulis juga.
Kapal gue kebetulan registrasinya Jakarta ya, jadi serian Dallas 5 Jakarta. Itu harus ada nama seperti ini sehingga untuk identifikasi. Jadi kalau ada apa-apa, pihak penyelamatan juga bisa tahu. Dan jangan lupa lampunya ini, lampu ini harus selalu dicek. Jangan sampai dia nggak bisa nyala saat di air. Jadi di sini ada, ini sensornya. Teman-teman lihat di sini ada kuningan 2. Nah ini sensor. Jadi sensor ini kalau terkena air, dia bakal menyala lampunya. Kita coba kasih air ya di sini. Jadi cara mengetes lampu ini, caranya kita tetesin aja air di sini, di sensornya ini. Nanti lampunya bakal nyala. Jadi kita nggak perlu nyelup ke air, nggak usah, kita tetesin aja air di sini, bakal nyala lampunya. Flashnya bakal nyala. Oke, kayak gini. Oke. Jadi kayak gitu teman-teman. Untuk mengetes cukup kayak gitu. Kalau kita udah yakin lampunya nyalanya bagus, terus nggak ada problem, ditiriskan saja airnya, dilap lagi. Lalu tombol ini dipencet. Nih, ada tombol on off. Nah, ini kita pencet aja. Nah, dia langsung mati. Nanti kalau mau ngetes lagi, nih kan masih basah nih jari gue nih. Udah tinggal dipencet aja. Ini jangan sampai kelewat. Harus selalu dicek sama third officer. Lampu harus selalu ada. Fluid juga harus selalu ada. Fluid kalau mau ngetes ya gampang ya. Fluidnya kayak begini. Bukan fluidnya tukang parkir ya, yang ada apa, bijinya gitu di dalam sini. Ini bukan, nih fluidnya kayak gini. Ya, jadi ya langsung ditiup aja udah bunyi nih fluidnya. Oh masih nyala nih, masih basah nih. Kita pencet aja ini. Jangan lupa dilap lagi sensornya ini. Harus lap kering ya. Jadi kalau masih ada basah tuh nanti dia bisa nyala sendiri. Kalau kita nggak tahu kan bisa, dayanya bisa habis. Jadi untuk pengetesannya seperti itu. Lalu dicek keseluruhan dari life jaketnya, apakah ada yang sobek. Semuanya dicek. Apakah masih berfungsi semuanya, tali-tali strapnya. Itu semuanya harus oke. Jangan lupa nama kapalnya. Jangan lupa reflektornya juga harus masih bagus semua. Semuanya dicek seperti itu. Kalau memang udah oke, nah inspeksinya bisa selesai. Jadi bisa teman-teman simpan lagi life jaketnya di tempat dimana dia harusnya berada. Jadi bisa disimpan lagi di tempat dimana dia harusnya berada. Jadi bisa disimpan lagi di tempat dimana harusnya dia berada. Oke teman-teman, jadi sekian informasi dari gue tentang life jaketnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman yang belum tahu, bisa tahu gitu. Atau buat adik-adik yang masih prala atau belum prala bisa lebih tahu tentang life jacket di atas kapal seperti apa. Next gue bakal ngebahas lagi alat-alat keselamatan yang lain ya. Masih ada banyak alat keselamatan yang harus ada di atas kapal. Next bakal gue bikin lagi video-video tentang alat-alat keselamatan di atas kapal, life saving appliance. Nanti juga ada firefighting equipment bakal gue buat juga. Jangan lupa nonton terus vlog Nautical Miles, and see you.